Halo, kembali lagi di channel Siwar TV. Haikal Hasan mungkin lagi tiarap soal video dirinya ajak belanja di 212 Mart, ditulis oleh Syardi. Saya sudah menulis tentang ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka melapor karena merasa ditipu oleh pengurus Koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi mulai dari Rp500.000 sampai dengan maksimal Rp20 juta. Total kerugian para investor pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari pengumpulan dana investor didirikan 3 toko 212 Mart di Samarinda dengan nilai investasi mencapai Rp2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik dan PDAM yang belum dibayarkan, hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19 tanpa pengembalian investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu dan bendahara pun sulit dihubungi. Karena merasa tidak ada jalan lain, para korban terpaksa melapor ke polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Di balik itu, ternyata seorang netizen mengunggah sebuah video tentang Haikal Hasan. Video lama di mana dia meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart. Menolak lupa untuk si Fangke promosi 212 Mart. Sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini? Katanya. Di dalam video tersebut, Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam, dalam hal ini 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih berbelanja di toko orang. Katanya dengan nada tinggi, penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat saja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu, katanya. Kena batunya ini orang. Haikal Hasan pasti sedang bersembunyi. Jadi kalian tidak usah mencarinya. Di sini, dia ini setipe dengan gerombolan tak tahu malu yang garang saat di atas angin dan lari terbirit-birit saat ada sesuatu yang membuatnya terjepit tak berkutik. Kalaupun kalian menanyakan ini pada dia akan ngeles dan pura-pura hilang ingatan. Orang seperti dia hanya bisa menyuruh, menghasut dan meminta orang melakukan ini itu. Dia sendiri belum tentu mau melakukannya. Yang bodoh mau-mau saja digiring tanpa banyak mikir. Yang kasihan adalah para korban. Sebenarnya lebih tepat disebut kalau lugu sehingga mau-mau saja diperalat oleh gerombolan ini. Mereka menjual agama sehingga masyarakat terbuai dan menelan mentah-mentah. Tidak pernah berpikir apakah mereka murni tulus atau menjual agama karena ada maksud lain. Makanya sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan modal syariah. Bahkan ada yang melibatkan ustadz. Dengan sentimen jihad, anti riba, surga, atau apapun lah itu, mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut, apakah penawarannya masuk akal, apakah bisa dipercaya dan diandalkan. Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat, mereka langsung percaya begitu saja, hingga akhirnya masalah datang. Tertipu dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut. Telah dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka bertanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran. Hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama. Apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya, ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa.